Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Puji dan syukur pada kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Selawat dan salam kita junjungan kepada Nabi besar kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada ketua kelas, pimpin doa. Semua siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Masih ingat tak pembahasan kita minggu lalu? Minggu lalu kan kita membahas tentang nikah. Sekarang kita akan membahas tentang talak dan rujuk. Sini anak-anak ibu, ada nggak ini nikah? Pasti ya kan? Wih, Sarah bukan mau saja. Tidak ibu, Sarah ingin belajar dulu ibu. Ya maksudnya masih dewasa bukan sekarang ya ibu. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini itu sangat penting karena berkaitan dengan kehidupan umat Islam. Dengan memahami talak dan rujuk, kita dapat mengetahui bahwa Islam memiliki aturan. Materi yang akan kita pelajari hari ini itu sangat penting dan berkaitan dengan kehidupan orang Islam, gitu kan. Dengan memahami talak dan rujuk, kita dapat mengetahui bahwa Islam memiliki aturan yang bijaksana. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, itu mengharapkan Ananda bisa menjelaskan apa itu talak dan rujuk, menyebutkan macam-macam talak, menjelaskan talak dan rujuk. Nah, di sini itu ada pertama itu pengertian talak. Nah, talak itu secara bahasa adalah berarti melepaskan atau membebaskan. Secara istilah, talak adalah putusnya ikatan pernikahan yang dilakukan oleh suami dengan nafas tertentu. Dengan talak merupakan perkara yang diperbolehkan tetapi sangat dibenci. Dalil talak itu, nah sebelum ini ibu meminta pada Sarah untuk membacakan dalil tentang talak. Pada Sarah ibu siapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsanin wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Bacakan, terima kasih pada saudara. Nah, pada Sarah tolong dibacakan artinya. Baik ibu, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan rujuk dengan cara yang patut atau melepaskan atau menceraikan dengan baik.
Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu atau mahar yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali keduanya suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Nah, itulah dalil tentang talak. Nah, kemudian itu kita masuk kepada rukun dan syarat talak. Nah, rukun talak itu ada 4. Yang pertama ada suami, istri, talak, dan adanya kehendak menjatuhkan talak. Nah, suami itu adanya suami yang menjatuhkan talak. Jadi kalau tidak ada suami, jadi Talak tidak berlaku. nah, syaratnya harus ada istri juga kan. Kalau tidak ada istri, belum talak gitu kan. Nah, yang keempat itu ada lafaz talak. Nah, lafaz talak adalah ucapan atau pernyataan yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya. Nah, ucapan talak itu ada 2. Yang pertama yaitu talak syar'i, itu syarat talak yang jelas. Nah, ucapan itu jelas dan tegas. Contohnya kayak ini kan, aku ceraikan engkau. Itu ucapan seorang suami kepada istri. Engkau telah aku talak. Itu contohnya itu talak syar'i atau talak yang jelas gitu kan. Nah, yang kedua itu ada talak kinayah atau sindiran gitu kan. Talak kinayah ini adalah ucapan yang tidak langsung atau yang tidak disebutkan secara langsung tetapi mengandung sindiran gitu kan. Contohnya seperti pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Nah, yang keempat adanya kehendak menjatuhkan talak. Nah, yang selanjutnya itu syarat talak. Syarat talak yang pertama itu suami berakal dan balik. Nah, pastikan nih suaminya berakal balik, bukan orang gila gitu kan. Kalau orang gila kalau suaminya gila jadi talaknya itu tidak berlaku. Nah, contohnya nih suaminya malam pulang main malam kan, jadi mabuk gitu kan. Nah, dan dia marah-marah ke istrinya dan akhirnya menjatuhkan. Nah, itu belum bisa dikatakan itu talak enggak. Jadi coba tanya lagi ke dia pas dia udah sadar gitu kan. Coba tanya lagi ucapan dia tadi malam itu dia sadar enggak? Kalau mabuk itu enggak sadar gitu kan. Nah, yang kedua itu istri masih berada dalam ikatan pernikahan yang sah. Yang ketiga, talak dilakukan atas kemauan sendiri, bukan diasuh oleh orang lain untuk menjatuhkan talak. Nah, selanjutnya itu macam-macam talak. Nah, macam talak itu ada 2, talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istri untuk pertama atau kedua kalinya, di mana suami masih memiliki hak untuk merujuk kembali kepada istrinya selama masih masa iddah tanpa perlu melakukan akad nikah dan mahar baru. Nah, yang kedua itu ada talak ba'in. Nah, talak ba'in adalah talak yang menyebabkan putusnya hubungan pernikahan sehingga suami tidak memiliki hak untuk merujuk istri secara langsung jika ingin kembali hidup bersama. Nah, ketentuannya tergantung pada jenis talak ba'in. Talak ba'in ini ada 2. Yang pertama, talak ba'in subro. Yang kedua adalah talak ba'in kubro. Nah, talak ba'in subro adalah talak ba'in yang menyebabkan putusnya hubungan pernikahan sehingga suami tidak dapat merujuk istrinya selama masa iddah. Tetapi keduanya masih bisa boleh menikah kembali dengan akad nikah dan mahar yang baru apabila sama-sama dihormati. Yang kedua itu adalah talak ba'in kubro. Talak ba'in kubro adalah talak yang terjadi setelah suami menjatuhkan talak untuk ketiga kalinya kepada istrinya. Talak ini menyebabkan putusnya hubungan pernikahan secara sempurna sehingga mantan suami tidak boleh merujuk ataupun menikah kembali mantan istrinya kecuali setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, syarat tertentunya kayak talak ba'in kubro ini anak-anak itu paham nggak? Nah, talak ba'in kubro ini kan. Nah, seorang suami telah menjatuhkan talak ke istrinya dan 3 kali nih. Talaknya cuma 3 kan? Talak 1, talak 2, talak 3. Nah, cara kembali suami ini kepada istri itu dengan cara gini kan. Dengan syarat istri ini harus menikah lagi dengan orang lain gitu kan. Nah, nanti kalau udah nikah, nanti istrinya itu cerai kan dengan orang lain itu maka
dengan menikah dengan istrinya sendiri. Nah, selanjutnya hukum talak. Nah, hukum talak itu ada 5. Yang pertama, wajib. Kenapa talak itu, kapan talak itu dikatakan wajib? Nah, selanjutnya ada hukum talak. Hukum talak itu ada 5. Yang pertama itu wajib. Kapan talak itu dikatakan wajib? Putri bisa jawab. Ketika perceraian itu satu-satunya jalan untuk menghindari pendarahan. Nah, yang kedua itu sunnah. Kapan talak itu dikatakan sunnah? Apabila mempertahankan pernikahan justru menimbulkan kerusakan. Contohnya nih, istri melakukan perbuatan tercela akan meninggalkan kewajiban agama dan tidak mau berubah setelah adanya sesuatu. Maka hukum talak itu sunnah. Rumah tangga tidak lagi dapat membawa kebaikan. Yang ketiga itu ada mubah. Kapan yang ketiga mubah? Apabila terdapat alasan yang dapat dibenarkan untuk bercerai seperti suami istri tidak lagi dapat hidup rukun, nah tidak ada kecocokan yang menyebabkan tujuan pernikahan, namun tidak sampai menimbulkan dosa tetapi tetap bersama. Nah, yang keempat yaitu makruh. Apabila dilakukan tanpa alasan yang jelas, padahal kehidupan rumah tangga masih dapat dipertahankan dengan baik. Nah, misalnya suami menceraikan istrinya yang berakhlak baik dan taat tanpa sebab yang syar'i, maka talak itu makruh. Nah, kapan talak itu dikatakan haram? Apabila dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti menjatuhkan talak ketika istri sedang haid atau nifas. Nah, menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan suci tetapi telah digawi pada masa suci tersebut dan berhenti diketahui apakah istri itu hamil atau tidak. Nah, talak yang tujuan menzalimi atau menyakiti istri tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, pembahasan kita selanjutnya itu tentang rujuk. Nah, rujuk secara bahasa adalah itu berarti kembali. Nah, secara istilah, rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang telah ditalak raj'i sebelum masa idah berakhir tanpa nikah baru. Nah, sebelum itu yang kedua yaitu dasar hukum rujuk. Nah, pada saudari Putri saya bacakan dalilnya. Baik Ibu. Terjemahannya aja kita. Yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya dan suami-suami telah berhak mengikutinya dalam masa menanti itu jika mereka menghendaki perbaikan. Oke, terima kasih kita ucapkan pada Putri. Itu yang ketiga itu ada rukun rujuk. Rukun rujuk itu ada 3. Yang pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga pernyataan rujuk. Pertama ada suami yang ingin merujuk istrinya kembali, yang kedua ada istri yang ingin merujuk, yang ketiga ada pernyataan rujuk, yang keempat syarat rujuk. Syarat rujuk itu talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i. Nah, kalau talak raj'i ini kan ada 2 tadi kan talak raj'i. Terus selanjutnya itu ada syarat rujuk. Yang pertama itu talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, bukan talak makin kubro. Nah, yang bisa dirujuk itu talak 1 atau talak 2. Yang kedua itu dilakukan sebelum masa idah berakhir. Yang ketiga, suami dan istri memenuhi syarat hukum. Ya. Baik anak-anak ibu semua, inilah pembahasan kita hari ini tentang talak dan rujuk. Apakah anak-anak ibu ada yang udah paham? Udah Ibu. Ada yang ingin bertanya? Udah Ibu. Nah, maka coba simpulkan. Nah, di sini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ibu. Nah, pada saudari, pada Kira siapa? Baik Ibu, jadi kesimpulannya talak itu adalah keputusan ikatan pernikahan oleh suami menurut syariat Islam. Sedangkan rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang ditalak raj'i selama masa
sendiri mengatur talak dan rujuk secara bijaksana agar hak dan kewajiban suami dan istri itu tetap terjaga, Bu. Masya Allah. Nah, sebenarnya Ibu ingin bertanya, sebutkan macam-macam talak. Masih ingat nggak macam-macam talak tadi ada? Ada dua itu. Talak raj'i, Terus talak bain. nah, terus Talak bain terbagi dua, yaitu bain sukro dan kufro. terusan Ya.